Putra dari Universitas Indonesia Maju, Program Studi Sarjana Keperawatan Reguler 7A. Baik, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Berikut penjelasannya. Baik, di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian bencana alam, yang kedua ada pengertian mitigasi bencana alam, yang ketiga ada tujuan mitigasi, yang keempat ada jenis dan karakteristik bencana alam, yang kelima ada jenis-jenis mitigasi, dan yang keenam ada siklus penanggulangan bencana. Baik, di sini ada pengertian bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Baik, yang kedua ada pengertian mitigasi bencana alam, yaitu upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampak yang ditimbulkan bencana dapat ditekan sekecil-kecilnya. Baik, poin yang ketiga yaitu ada tentang tujuan mitigasi. Yang pertama itu ada meminimalisir resiko korban jiwa. Yang kedua ada meminimalisir kerugian ekonomi. Yang ketiga ada meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Yang keempat ada pedoman bagi pemerintah untuk perencanaan pembangunan. Yang kelima ada meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. Dan yang keenam ada membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Jadi kita masuk ke poin yang keempat yaitu jenis dan karakteristik bencana alam. Jenis bencana dibagi menjadi 3, yaitu disebabkan oleh alam, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Lalu ada disebabkan oleh non-alam, yaitu bencana non-alam seperti epidemik, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Dan yang ketiga ada disebabkan oleh manusia atau bencana sosial seperti konflik sosial dan teror. Lalu di poin yang kelima itu ada jenis-jenis mitigasi. Baik, jenis-jenis mitigasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada mitigasi struktural, yaitu upaya mengurangi risiko bencana dengan melakukan pembangunan prasarana fisik dengan spesifikasi tertentu dan memanfaatkan teknologi. Contohnya, pembangunan kanal khusus untuk mencegah banjir. Yang kedua ada penggunaan alat deteksi aktivitas gunung berapi, dan yang ketiga ada membuat struktur pembangunan yang tahan gempa. Mitigasi yang kedua ada non-struktural, yaitu upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Contohnya, larangan membuang sampah ke selokan atau sungai. Yang kedua, mengatur tata ruang kota. Dan yang terakhir, mengatur kapasitas pembangunan masyarakat. Baik, di poin yang terakhir yaitu tentang siklus penanggulangan bencana. Baik, siklus penanggulangan bencana. Yang pertama ada prabencana. Prabencana dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, dalam situasi tidak terjadi bencana, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada perencanaan penanggulangan bencana. Lalu yang kedua ada pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Lalu ada pemanduan dalam perencanaan pembangunan. Lalu ada persyaratan analisis risiko bencana. Lalu ada pelaksanaan dan penegakan tata ruang. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Lalu prabencana yang kedua yaitu dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Yang pertama ada kesiapsiagaan, yang kedua ada peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat untuk mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Lalu yang ketiga ada mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Baik, dalam siklus penanggulangan bencana yang kedua yaitu tanggap darurat.
yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Lalu yang ketiga ada penentuan status keadaan darurat bencana. Lalu yang ketiga ada penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban. Lalu yang keempat ada pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, dan papan. Lalu yang kelima ada perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas pada kelompok rentan. Dan yang keenam ada pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital. Dalam siklus penanggulangan bencana, poin yang ketiga yaitu pasca bencana, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi yang pertama ada rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, pemulihan sosial psikologis, dan pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.